Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Mona, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis kelas C pada kesempatan kali ini. Sebelumnya izin Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Dai Hakiki dengan NPM 2265681 dari kelas ASIGC. Adapun maksud dan tujuan saya pada pembuatan video kali ini terkait dengan presentasi untuk memenuhi syarat UTS. Untuk tugas UTS terkait dengan pengumpulan data spasial dan pengolahan data spasial terkait dengan peta wilayah Provinsi Lampung. Yang mana yang sudah saya buat di sini berupa gambaran peta wilayah Provinsi Lampung dengan 15 kabupaten terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota, yang mana masing-masing kabupaten kota dilengkapi dengan pusat perbelanjaan, pendidikan, rumah sakit, dan juga jalan. Pertama sekali terkait dengan pengumpulan data spasial, yakni ada apa saja yang harus diinputkan atau harus dimasukkan di masing-masing kabupaten ataupun kota, yakni ada pusat perbelanjaan dengan poin biru berwarna biru, kemudian pendidikan dengan poin berwarna kuning, kemudian rumah sakit dengan lambang plus atau tanda tambah, kemudian jalan dengan keterangan lain, dan juga administrasi per masing-masing kabupaten ataupun kota yang mana ditandai dengan warna-warna yang ada pada gambar peta tersebut. Selanjutnya untuk wilayah administrasi, Provinsi Lampung sendiri adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mana terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pintu gerbang utama penghubung antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa, terutama melalui pelabuhan Bakauheni yang ada di Lampung Selatan. Dengan ibu kota sendiri yakni adalah Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari 2 kota besar yakni Tanjung Karang dan juga Teluk Betung. Kemudian untuk luas wilayah Lampung sendiri mencapai sekitar 35.376 km persegi, yang mana jika dikaitkan secara geografis, Lampung berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan juga Bengkulu di sebelah utara, Selat Sunda di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah timur, serta Samudra Hindia di sebelah barat. Topografi wilayah Lampung cukup beragam, mulai dari pegunungan Bukit Barisan di bagian barat hingga dataran rendah di bagian timur yang subur untuk kegiatan pertanian. Lampung terdiri atas 13 kabupaten dan 2 kota. Kemudian untuk jalan sendiri, untuk bagian jalan yang mana terdiri di 13 kabupaten dan kota terlihat pada gambar, tersebar begitu merata di wilayah perkotaan dan juga sekitar perkotaan, seperti kota Metro dan kota Bandar Lampung dan sekitarnya, yang mana menunjukkan ketidakmerataan dari masing-masing kabupaten. Wilayah dengan jaringan jalan yang paling padat berada di kota Bandar Lampung dan juga kota Metro, serta sebagian besar Lampung Selatan, Pesawaran, dan juga Pringsewu. Daerah-daerah ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan sehingga membutuhkan konektivitas tinggi. Sementara itu, wilayah Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat menunjukkan tingkat kepadatan jalan yang sedang, umumnya untuk menghubungkan antar kecamatan dan juga desa di kabupaten tersebut. Sebaliknya, di bagian barat dan utara, seperti Lampung Barat, pesisir barat dan kanan, jaringan jalan lebih jarang akibat kondisi alam berupa pegunungan, hutan lindung, dan kawasan konservasi. Kemudian untuk pendidikannya sendiri di masing-masing kabupaten terlihat cukup merata namun memiliki tingkat kepadatan yang berbeda-beda di antara wilayah. Konsentrasi titik-titik pendidikan paling tinggi terdapat di Kota Bandar Lampung dan juga Kota Metro serta sebagian Lampung Selatan, Pringsewu, dan juga Pesawaran, yang mana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan urbanisasi sehingga jumlah sekolah dan lembaga pendidikan lainnya lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sementara di bagian kanan Lampung Barat, pesisir barat, titik pendidikan tersebar lebih jarang dan berjauhan karena menyesuaikan dengan karakteristik wilayah yang lebih didominasi oleh desa, hutan, dan juga perbukitan di kabupaten tersebut. Kemudian untuk rumah sakit sendiri, berdasarkan peta yang ada pada gambar persebaran rumah sakit di Provinsi Lampung, terlihat bahwa fasilitas kesehatan terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan dan daerah dengan kepadatan pendudukan yang tinggi, seperti kota Bandar Lampung dan sekitarnya, termasuk Metro, Pesawaran, dan sebagian Lampung Selatan, memiliki jumlah rumah sakit yang jauh lebih banyak dibandingkan wilayah yang lain. Sementara di wilayah barat dan utara seperti Lampung Barat halnya, pesisir barat, kanan, Mesuji, dan sebagian besar Tulang Bawang,
Persebaran rumah sakit relatif jarang dan tersebar luas. Yang mana setiap kabupaten biasanya hanya memiliki satu atau beberapa rumah sakit saja yang melayani wilayah yang luas, memperlihatkan tantangan geografis serta kebutuhan untuk meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan di masing-masing kabupaten. Kemudian berbicara mengenai pusat perbelanjaan atau niaga, berdasarkan peta yang ada pada gambar, terlihat bahwa titik-titik biru yang mewakili pusat perbelanjaan tersebar di seluruh wilayah dengan konsentrasi yang paling padat berada di wilayah perkotaan atau sekitar perkotaan seperti Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, dan sebagian Lampung Selatan. Yang mana di wilayah tersebut pusat perbelanjaan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban yang tinggi. Sebaliknya di daerah seperti Waikanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji, pusat perbelanjaan tetap ada namun penyebarannya lebih jarang dan tersebar. Seperti itu. Kemudian untuk area rawan bencana, seperti pada gambar, daerah rentan bencana Provinsi Lampung menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi Lampung Selatan, Tagamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Lampung Tengah yang mana ditandai dengan warna orange yang begitu pekat. Kemudian untuk wilayah dengan kerawanan sedang antara lain Pesawaran, Lampung Utara, Pringseu, dan Lampung Timur dan Waikanan ditandai dengan kuning yang tidak terlalu pekat. Kemudian untuk daerah Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Kota Metro tergolong rawan rendah dan juga Kota Bandar Lampung yang mana ditandai dengan warna kuning terang seperti pada gambar. Kemudian terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan di wilayah Kota Bandar Lampung? Kota Bandar Lampung merupakan pusat aktivitas utama di Provinsi Lampung dan tercatat sebagai ibu kota Provinsi Lampung, yang mana memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi ditandai oleh persebaran rumah sakit, pusat perbelanjaan yang melimpah, dan lain sebagainya. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi berlangsung sangat cepat mendorong perluasan infrastruktur kota. Namun, di sisi lain, Kota Bandar Lampung juga menghadapi sejumlah tantangan lingkungan seperti tingginya kepadatan penduduk, peningkatan volume sampah, polusi udara akibat kendaraan bermotor, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta potensi banjir akibat alih fungsi lahan yang masih terus-menerus menjadi suatu permasalahan. Meski demikian, akses terhadap layanan publik seperti fasilitas kesehatan dan pusat ekonomi tergolong baik. Untuk tantangan lingkungan sendiri seperti kepadatan penduduk yang tinggi, peningkatan jumlah sampah dan limbah, polusi udara dari kendaraan bermotor, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta risiko banjir akibat alih fungsi lahan. Kemudian yang kedua, apakah ada korelasi antara kondisi lingkungan dan lokasi fasilitas umum? Tentu. Korelasi antara kondisi lingkungan dan lokasi fasilitas umum di peta Provinsi Lampung semakin padat fasilitas umum seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan dan pendidikan ataupun sekolah biasanya semakin padat pula aktivitas manusia di wilayah tersebut berbanding lurus dengan tingkat urbanisasi yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi lingkungan. Wilayah yang padat fasilitas umum seperti Bandar Lampung, Metro, dan sekitarnya menunjukkan tingkat polusi yang lebih tinggi, baik polusi udara, suara, maupun sampah. Akibat padatnya aktivitas kendaraan tersebut, selain ruang hijau semakin berkurang karena banyak lahan dialih fungsikan menjadi bangunan dan infrastruktur, serta terjadi tekanan besar terhadap sumber daya alam seperti kebutuhan air bersih dan energi. Sebaliknya, dengan fasilitas umum yang jarang seperti Pesisir Barat, Lampung Barat, Waikanan, cenderung memiliki lingkungan yang lebih alami dan lestari karena tekanan pembangunan lebih kecil meskipun di sisi lain akses terhadap layanan publik daerah-daerah tersebut masih terbatas dan masih menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana jaringan jalan dan transportasi di wilayah yang dipilih? Jaringan jalan dan transportasi di wilayah yang dipilih seperti Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Selatan terlihat sangat berkembang dengan jalur-jalur utama yang padat, jalan nasional, jalan provinsi, serta akses yang saling terhubung antara pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan. Sementara di wilayah seperti Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Waikanan, jaringan jalan masih relatif jarang dan sederhana. Didominasi jalan kabupaten atau jalan kecil sehingga mobilitas penduduk lebih terbatas. Namun kondisi ini sekaligus membantu menjaga kelestarian lingkungan karena minimnya pembangunan besar-besaran. Dan untuk kesimpulan dan rekomendasi yang saya berikan dan saya tampilkan pada PPT, secara keseluruhan
Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung menunjukkan karakteristik yang beragam. Kota besar seperti Bandar Lampung, metro berkembang pesat dengan fasilitas umumnya, pusat perbelanjaan, jaringan jalan, dan layanan kesehatan yang lengkap. Namun, menghadapi tantangan lingkungan seperti polusi dan berkurangnya ruang hijau terbuka. Kabupaten di sekitar kota besar seperti Lampung Selatan dan Pesawaran ikut terdorong perkembangannya karena dekat dengan pusat aktivitas. Sementara itu kabupaten yang jauh seperti pesisir barat, Lampung Barat, Mesuji, dan Waikanan memiliki lingkungan yang masih alami dan sumber daya alam yang melimpah, tetapi fasilitas umum dan infrastruktur transportasinya masih terbatas. Secara keseluruhan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah yang menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan Lampung secara lebih merata dan berkelanjutan. Dan untuk rekomendasinya mungkin perlu pemerataan fasilitas umum ke daerah-daerah terpencil, kabupaten-kabupaten yang jauh dari pusat kota, dan juga tingkatan infrastruktur transportasi di wilayah pedalaman, pelestarian ruang hijau di kota-kota besar, serta perkembangan transportasi ramah lingkungan di daerah padat. Mungkin cukup presentasi singkat dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Kalau saya pun, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.